Halo, salam jumpa kembali bersama kami di Al Edunation. Kita bergabung kembali di acara Father Talks, di mana ketika ayah berbicara banyak hal yang bisa kita ambil, bisa kita petik manfaatnya. Dan di rangkaian bulan Oktober kali ini, oh iya, by the way, selamat memasuki bulan Oktober. Semoga di bulan Oktober ini ada banyak kegairahan, ada banyak eh, kesenangan yang baru yang dirasakan oleh para bapak di sana. Ya, di bulan Oktober ini kita akan membahas mengenai karakter series. Kalau yang lalu di bulan September kita berbicara mengenai creator karakter series. Nah, untuk bulan Oktober ini melalui Father Talks kita akan berbicara mengenai karakter series One Fruit Nine Taste. Wah, satu buah sembilan rasa. Tentang apa ya? Oke. Uh, untuk Anda mungkin bisa nanti saksikan dan bisa berkomentar atau join di rangkaian dari karakter series di bulan Oktober ini. Ya, di kali ini kita akan membahas episode pertama adalah tentang love, tentang kasih. Nah, dari One Fruit Nine Taste kita membahas mengenai love. Oke, langsung saja coba kita ajak ngobrol ya. Gimana kabar aktivitasnya? Sudah mulai luar biasa kali ya. Halo, wah, salam jumpa Halo, Pak David Saragi. aman Pak suara? Wah, aman aman. Kalau saya aman, jadi kita masih melihat perkembangan dari jaringan. Ya, Yes, aman Pak David. Oke, aman, aman, aman. oke. Kita di bulan Oktober ini kita akan berbicara mengenai karakter series One Fruit Nine Yes, Taste. yes, Satu buah sembilan rasa. Wah, itu enak banget tuh kalau punya buah yang satu buah ada sembilan rasa. Itu enak yes, banget tuh yes, rasanya yes. tuh kayak. Nah, untuk episode kali ini kita akan Ya, berbicara mengenai love, mengenai kasih. ya. Boleh diceritain dong apa sih ini? Oke, jadi ya di bulan Oktober ini gitu ya, kita akan berbicara tentang hal-hal yang luar biasa ya Pak Nyoman ya. Dan Ya, kita awali dengan tema adalah kasih gitu ya, dengan karakter series satu buah sembilan rasa. Nah, kalau kasih yang saya tahu. melalui jaringan kita masih di Father Talks. Untuk Anda yang akan join, silakan kolom komentar. Ya, oke. Gimana Pak Iya, tentang kasih ini? iya. Sorry connectionnya sedang bermasalah, tapi kita coba untuk tetap memberi yang terbaik ya. Jadi kasih itu kalau bagi saya itu adalah tindakan, Pak. Jadi kasih itu bukan sebuah apa ya, bukan sebuah wacana, bukan sebuah apa namanya itu ya, teori gitu ya. Nah, Tapi kasih itu adalah tindakan gitu. Jadi action kalau menurut oke. saya gitu ya. Nah, acap kali kasih ini apa ya? Love ya, love atau kasih itu eh, orang suka apa? Suka dianggap, oh ya, saya mungkin mengasihi dia, ya kan? Lalu beberapa saat lagi, Ya, kita masih terputus jaringannya dengan Pak David. Baru membahas sebentar nih. Rupanya luar biasa nih. Ada tantangannya tersendiri. Bagaimana kita tetap uh, melakukan komunikasi secara baik dengan Pak David. Nanti kita akan coba sambung lagi ya. Oke, kita masih membahas mengenai karakter series dan episode kali ini tentang love, tentang kasih. Tadi baru disampaikan sama Pak David bahwa love is action. Kasih itu tentang aksi, sebuah aksi, bukan cuma
perkataan saja. Nah, ada satu hal yang menarik buat saya ketika mungkin Anda atau siapapun yang pernah mendengar bahwa kita dengan mudah bisa berkata bahwa I love my family atau saya mengasihi keluarga saya. Tapi kasih atau cinta kita terhadap keluarga tidak sederhana kata-kata tersebut. I love my family. Wah, karena kasih kita terhadap keluarga itu sebuah hal yang spesial sebenarnya. Tidak cuma melalui kata-kata saja, tapi ada perasaan yang unik, tingkah laku, terus apa yang bisa kita raih bersama ketika kita sudah memahami apa sesungguhnya arti terhadap cinta terhadap keluarga tersebut. Maka kita sebenarnya bisa dapat membangun hubungan di antara keluarga dengan kasih dan perhatian yang murni atau yang genuine atau yang asli. Oke. Yes, coba kita apakah sudah bisa? Oke. Yes. Halo. Wah, Ya. ini harus dengan pergumulan ini rupanya kalau sore-sore ngomongin soal kasih. Oke. Tadi Ya, baru di awal kita bicara mengenai bahwa love is action. Kasih itu adalah yes. tindakan, bukan cuma Iya, Pak. kata-kata. Betul. Gimana tuh, Pak? Iya. Jadi kalau hanya perkataan gitu ya, saya mengasihi kamu, saya mengasihi kamu dan segala macam gitu kan ya. Baik keluarga, baik istri, baik anak, baik pekerjaan atau apapun juga ya, tapi tindakannya itu bertentangan. Buat saya itu bukanlah kasih, Pak. Jadi iya, kasih itu ya di mulut, di hati, di pikiran itu sama ya. Jadi tindakannya adalah tindakan kasih gitu. Jadi selaras lah gitu, apa yang dipikir, apa yang diperkatakan, apa yang di hati, ya kan? Itu adalah tindakan kasih itu sendiri. Nah, itu barulah kasih yang sesungguhnya seperti itu. Demikian Pak Nyaman. Jadi selaras antara apa yang dipikirkan, Yes. kemudian yang dikatakan, ya kan? Dan apa yang dilakukan gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Nah, dalam kitab suci itu ya, Pak? ada perkataan seperti ini, Pak. Ya kan? Kalau istri itu diminta tunduk gitu ya dengan suami, betul ya? Nah, dan suami diminta untuk mengasihi, ya, mengasihi istri, ya kan? Nah, kalau dalam apa namanya karakter daripada si karakter itu sendiri gitu ya, itu berbeda memang Pak antara si istri dan si suami gitu ya. Karakternya gini, si suami akan banyak memang karena makhluk yang diciptakan itu untuk berpikir gitu ya. Sedangkan kalau si istri ya kan karakternya ya memang wanita yang banyak dengan perasaan. Nah, begitulah ya gitu ya. Kenapa si suami itu dituntut untuk mengasihi gitu ya, tindakan kasih, Pak. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau si istri dituntut untuk tunduk gitu ya. Karena suami itu lebih kepada pemikir gitu ya. Sebagai pemikir ya kan, wah dia adalah yang memang minta dihormati, minta dihargai, ya seperti itu Pak. Oke, berarti kenapa ditekankan kita sebagai suami harus mengasihi karena kurang sentuhan itu gitu ya? Ya, betul Pak. Jadi makhluk wanita ya, istri kita itu adalah makhluk yang perasa gitu ya, sedangkan kita pemikir gitu ya. Nah itu kita artinya kita dituntut untuk mengasihi, ya mengasihi take action gitu ya. Karena ya namanya juga wanita nggak ada yang mau Pak, hanya digombalin gitu ya, digombalin dengan mulut gitu kan, I love you, tapi tindakannya itu malah apa namanya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Nah itu seperti itu Pak Niman. Oke,
kalau misalnya suami diminta atau dituntut mungkin ya kali ya. Salah Iya, satunya adalah karena perintahnya kan kasihilah istrimu gitu kan. iya, iya, Sementara istri kan suruh tunduk gitu tadi. Nah, iya, eh, kalau misalnya kan tadi di awal selaras antara apa yang dipikirkan, dikatakan, betul, kemudian dilakukan, begitu. betul. Nah, kalau misalnya bentuk dari cinta atau kasih seorang suami, misalnya kan tidak semua suami sama gitu ketika dia mungkin ada yang suami yang tidak pandai berkata-kata, tidak pandai istilahnya memberikan pujian, tidak pandai untuk ya kalau anak bahasa sekarang mungkin gombal gitu atau kasih puisi-puisi yang sangat romantis gitu kan. Ada yang Iya, hanya iya, ya udah yang penting saya melakukan hanya take action gitu. Nah, itu iya. gimana ya, Pak? Apakah itu Nah, juga bisa dikatakan bahwa iya itu bentuk kasihnya si suami gitu? yes, betul, betul. Ya menarik Pak Nyaman. Memang benar ya, nggak semua apa namanya pria gitu ya, karena memang kita makhluk pemikir gitu ya. Kita akan berpikir dulu, ya kan? Wah, kenapa saya harus ngomong I love you gitu kan? Kayak gitu ya kan? Ya, ya Nah, betul betul. udah berpikir gitu aja udah udah lama gitu kan, momennya udah lewat gitu kan ya. Nah, Ya, ya. tapi memang tadi benar yang disampaikan sama Pak Nyoman terakhir itu benar Pak. Jadi memang tindakan itulah yang sebenarnya yang merupakan apa ya, yang utama ya, tindakan kasih itu Pak. Jadi tidak hanya sebatas dengan perkataan gitu ya, tapi dari pikiran, dari perasaan, dari hati ya kan, dari mulut dan tindakan itu adalah tindakan kasih. Nah, itu yang saya mau garis bawahi bahwa don't worry ya buat bapak-bapak ya kan kita kaum Adam ini ya Mhm, laki-laki yang mhm. nggak pinter berbicara gitu ya tidak bisa Ya, apa nah, kata-kata puitis gitu ya waduh ya. wah, tapi mari kita tunjukkan ya kan dengan action dengan kasih gitu tindakan kasih nah itu yang sebenarnya akan apa ya powerful banget gitu untuk istri gitu kan ya dan juga untuk anak-anak Pak Mhm. kayak begitu. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas, Pak? Yes, mantap. Oke. Ya. Oke, berarti j- tidak bisa kita memakai alasan para suami, saya kan orangnya mungkin kaku, saya tidak pandai, tapi ya lakukanlah. Yes, Lakukanlah yang paling yes, penting. yes. Atau mungkin ada juga para suami, para bapak yang dia jago banget ngegombalnya. Dia jago banget bikin kata-kata yang romantis, tapi no action gitu sebenarnya. Ada juga yang seperti Iya, itu kan. So, ada yang juga. paling penting adalah apa yang kita ucapkan atau apa yang kita pikirkan itu selaras dengan apa yang kita lakukan. Karena ujung-ujungnya ya Betul. buktinya mana gitu kan. Keluarga membutuhkan buktinya mana gitu kan ya. Iya, betul, Pak. Betul. Nah, ini Hmm. yang mungkin apa namanya buat kita kaum bapak-bapak mungkin harus sepakat dulu dengan apa namanya kasih itu gitu ya. Jadi kasih itu tidak identik hanya dengan kata-kata manis, kata-kata puitis gitu kan ya. Ah, itu Oke. mungkin sudah apa namanya sudah terbawa dari film-film dari Hollywood Hollywood ya. gitu Pak ya. Iya, Iya, jadi iya. pemikirannya waduh harus orang yang apa namanya bapak-bapak yang dengan kasih itu harus seperti ini standarnya gitu kan. Ibu-ibu juga udah Betul. pakai standar kayak gitu, jadi akan susah gitu ya. Tapi kalau kita melakukannya dengan baik itu di pikiran, baik itu di perkataan maupun di perasaan itu sama gitu ya, tindakannya adalah tindakan kasih, saya yakin dan percaya itu lebih dahsyat Pak, lebih powerful. Hmm. Jadi memang apa yang digambarkan melalui uh, film atau sinetron mungkin itu tak seindah realita sebenarnya gitu kan. Mereka hanya Iya, mencoba membangun imajinasi yang sebenarnya mungkin tidak selamanya benar gitu kan. iya, Itu iya dream betul. come true gitu kan. Oke. Nah, pertanyaannya berarti gini, apa Iya, itu kasih atau apa itu love yang kita mau sampaikan nih ke bapak-bapak semua? yes. Kalau kita lebih dalam lagi, kalau kasih itu yang saya pelajari kan ada kasih yang superior ya, kasihnya Tuhan itu agape ya Pak ya.
Terus yang Ya. kasih yang nafsu itu eros gitu ya. Lalu yang Mhm. kasih yang apa namanya kekeluargaan itu storge. Lalu kasih kepada apa namanya sesama itu filia gitu ya. Ada 4 kalau yang saya pelajari gitu ya. Mhm. Namun memang kalau sederhananya kasih itu yang yang apa kalau yang buat saya adalah begini Pak Nyoman. Apa yang kita inginkan orang lakukan buat kita, kita lakukan terlebih dahulu. Itulah kasih kalau buat saya. Kayak begitu. Hmm. Jadi kalau kita misalkan kita menginginkan orang berbuat baik dengan kita gitu ya, kita harus lebih dulu melakukannya itu. Ah, seperti itu. Kalau kita tidak Kenapa? mau, ya kenapa Pak? Mhm. Silakan. Iya, kenapa kita harus melakukan terlebih dahulu kalau maksudnya gini, kan tadi kan Ya, bahwa yang paling penting adalah kasih adalah apa yang apa yang kita mau orang lain lakukan terhadap kita, maka kita lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain, gitu kan? yes, yes, yes. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus melakukan terlebih dahulu? Nah, ini selaras Pak dengan apa yang kita sampaikan kemarin ya kan tentang kreator gitu ya. Karena kita Ya. ini memang didesain ya kan oleh Sang Maha Pencipta sebagai penciptaannya yang terbaik gitu ya. Dan kita Mhm. segambar dan serupa dengan beliau gitu ya. Itu ada Pak di Ya. dalam diri kita, ya sadar maupun tidak sadar gitu ya, bahwa kita memiliki apa ya, DNA kalau saya bisa bilang ya, DNA untuk selalu Oke. memulai eh, kreasi gitu ya, berkreator ya kan, melakukan apa tindakan terlebih dahulu. Nah itu yang saya bilang ya bawaan dari DNA itu kalau saya bisa simpulkan gitu ya. Nah Hmm. jadi itulah sebabnya kenapa kita yang apa namanya melakukan perbuatan apa yang kita inginkan orang orang lain berbuat kita lakukan terlebih dahulu. Kayak gitu Pak Nyoman. Oke, oke. Berarti ini selaras dengan yang minggu lalu kita bahas mengenai spirit ya, bahwa eh, kita diciptakan serupa dan ada hembusan kehidupan yang diberikan kepada kita sehingga di dalam diri kita ada DNA kreator begitu ya. Sehingga Iya, sebenarnya kita bisa lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain karena kita adalah sang kreator. Kita adalah pencipta yes, untuk kehidupan kita juga sendiri gitu terhadap betul. apa yang orang lain mau lakukan terhadap kita atau apa yang kita mau orang lain lakukan terhadap kita, maka kita bisa lakukan terlebih dahulu terhadap orang lain. Karena kita Yes, punya yes, yes. kita punya DNA-nya begitu ya. Iya, Oh, iya, oke. iya, iya, betul Pak. Nah, Mhm. kita pernah ngobrol tentang hal ini kalau nggak salah di beberapa pertemuan sebelumnya gitu Pak ya. Bagaimana dengan apa namanya sedang apa kita kaum bapak gitu ya, terutama kita Ya, kaum bapak ini yang memiliki trauma masa lalu, ya kan gitu kan ya. oke. Ini dalam pendidikan dalam kehidupan waktu kecil mungkin dengan keras ya kan oleh sang bapak gitu ya, akhirnya menurun 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 kepada kita, gitu kan ya, sehingga kita nggak bisa itu apa namanya dalam dalam kosakata kita pun kata kasih itu kayaknya berat banget gitu loh. Nah ini Hmm, bagaimana kita waktu itu kita bicara bagaimana kita keluar kan gitu ya, itu harus kita harus breakthrough kan di situ kan ya, harus breakthrough gitu, tidak boleh kita membiarkan diri untuk terus terkungkung gitu ya dalam apa namanya belenggu 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 masa lalu itu. Nah ini yang hmm, saya melihat bahwa bapak-bapak khususnya gitu ya yang dalam pendidikan atau dalam dalam kehidupannya masa lalu yang dididik dengan keras gitu ya itu eh, dalam tanda kutip ya sangat-sangat sulit gitu ya untuk dapat gitu mengerti memahami arti kata kasih itu sendiri Pak, bahkan bertindak pun ya yang penting saya udah ngasih uang belanja ya kan, yang penting saya udah kasih uang sekolah, ya udah itu artinya saya mengasihi kalian gitu. Enough gitu, cukup gitu. Nah, itu sih Pak Nyaman. oke. Berarti ada latar belakang yang masa lalu yang apa ya membesarkan kehidupan kita sampai dengan saat ini terbentuk
ada salah satunya adalah faktor dari masa lalu. Namun tadi Pak David sampaikan bahwa kita harus mengalami breakthrough terhadap hal-hal yang membuat kita tidak bisa terbebas dalam mengungkapkan kasih dan melakukan kasih tersebut gitu ya. Bahwa kasih itu sebenarnya lebih besar daripada yang kita mungkin pikirkan saat ini gitu ya. Betul Pak, betul. Kayak gitu Pak Nyoman. Oke. Ada ungkapan bilang gini Pak. Yes. Hal yang paling penting di dunia ini adalah keluarga dan kasih. Oke. Apakah ini kalau misalnya kita kekurangan kasih maka keluarga tidak lengkap? Ya menarik ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi ya nggak bisa dipisahkan itu ya. Artinya sih. Ya, di dalam keluarga pun kita butuh yang namanya kasih gitu ya. Di dalam kita bersosialisasi dengan teman, dengan rekan sejawat, dengan ya orang-orang sekitar itu kita perlu kasih gitu. Ya. Kita perlu Kita perlu kasih itu jadi kalau saya bilang tadi ya agak susah ya Pak ya untuk dipisah-pisahkan antara keluarga dan kasih gitu ya. Dan memang kalau saya boleh mundur sedikit ya Pak Nyoman ya. Kasih yang pertama kali kasih apa sih? Siapa gitu ya? Pasti kasih dari mama, dari papa gitu ya. Ketika kita lahir gitu kan ya. Ketika kita lahir ya kan, bahkan sebelum kita lahir pun dalam kandungan ya kan, kita tuh udah bisa merasakan. Ya. Merasakan kasih itu Pak dalam walaupun kita masih di dalam rahim ibu kita loh. Ya. Ada seorang dokter bilang begini waktu itu ya, bahaya sekali ketika seorang ibu itu bukannya jatuh dari tangga gitu loh, tapi bahaya sekali ketika ibu itu stres, ketika mengandung ya, karena goncangannya itu lebih besar, lebih kuat ketika dia stres dibandingkan dia jatuh dari tangga gitu Pak, seperti itu. Nah itu berbicara tentang ya hal-hal tersebut ya kan. Dari kecil pun, dari janin, dari dalam rahim pun kita sudah bisa merasakan itu, Pak. Ya, silakan Pak Nyoman. Karena kalau sang ibu yang sedang mengandung mengalami stres, maka sang bayi juga merasakan apa yang dirasakan oleh sang ibu, begitu kali ya? Exactly. Betul sekali Pak Nyoman. Betul. Sedangkan kalau dia jatuh, ya kan, badannya jatuh gitu kan ya, mungkin badannya si ibu yang sakit gitu kan ya, tapi dalamnya masih ada penahan dari air ketuban atau apa gitu ya, yang melindungi si janin itu. Tapi ketika ibu itu stres, itu dikatakan oleh sang dokter tersebut goncangannya itu lebih daripada ibu itu jatuh dari tangga. Seperti itu Pak Nyoman. Oke. Dan tanpa disadari, mungkin rasa stres yang dialami oleh ibu itu disebabkan oleh mungkin faktor luar, keluarga lainnya, suaminya, begitu ya. Tanpa disadari bahwa that's why itu sebabnya, maka kita sang suami, para imam, punya kepentingan yang besar juga terhadap supaya meringankan stresnya si ibu, begitu ya. Betul. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan Pak Nyoman ya, bahwa memang betul ya, dari sejak kita siapa yang duluan yang kita mendapatkan dari siapa duluan ya, kasih itu dari orang tua ya, dari ketika ada bahkan dalam kandungan gitu ya, kita bisa merasakan itu. Nah, itulah apa yang dikatakan bahwa luar biasanya dampak kasih ini Pak. Ya, ketika kita bahkan nanti dalam kandungan saja gitu ya, si bapak ya kan mengasihi istrinya yang sedang mengandung, si istri juga mengasihi bapak ya kan, itu alangkah luar biasanya nanti janin yang akan lahir itu Pak, karena dia sudah mendapatkan kasih itu, tindakan kasih itu seperti apa. Nah seperti itu Pak, the powerful of love. Kayak sebuah lagu ya. Iya. Oke, nah pertanyaannya begini Pak, bagaimana kita bisa
nggak tahu kalau menciptakan sebenarnya kasih itu sudah ada gitu ya. Membangun, membesarkan powerful of love tersebut di lingkungan keluarga deh, sebagai unit terkecil dalam kehidupan di dunia ini. Oke. Gimana caranya? Balik lagi tadi yang seperti kita bahas di awal, Pak, tentang pikiran, Ya, mulut, dan perasaan gitu ya. Nah, ini kita oke. bicara tentang bapak-bapak ya, karena kita kan lagi ngobrol tentang father's talks di sini ya. Nah, Ya. mulailah untuk bagaimana kita ya menjaga pikiran kita, mulut kita, ya kan, perasaan kita gitu kan ya. Mulai dari situ dulu ya. Kalau misalkan ya sangat gampang kita berkata-kata, maaf ya, apa namanya, kebun binatang gitu ya dalam tanda kutip. Mhm, Nah, mhm, mulailah untuk mengerem itu gitu ya, untuk tidak lagi memperkatakan kata-kata itu gitu ya. mhm, Atau mhm, pikiran kita gampang sekali dengan hal-hal yang maaf yang cabul gitu ya, dengan nonton pornografi ya kan, segala macam. Wah, mhm. walaupun kita sudah dewasa pun gitu ya, tapi ingat gitu, apa yang masuk ke pikiran itu menjadi tindakan gitu kan ya. Tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter. Nah, jadi kalau menurut saya adalah seperti itu, Pak. Mulailah dari situ dulu, ya kan? Mhm. Lalu mulailah ya itu tadi juga. Dari juga kita adalah perasaan kita, gitu ya. Eh, ada kata-kata begini, Pak, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, Kehidupan. gitu ya. Nah, ya. Nah, itu yang kita katakan memang betul, Pak. Menjaga hati, ya itu benar-benar harus benar-benar proteksi benar-benar gitu. Ya, Ya. nanti itu akan nanti karena akan berdampak kepada tindakan kita. Demikian, Pak Nyoman. Hmm. Oke, ini sudah ada yang bertanya nih. Oh ya, untuk Oh ya, Anda yang silakan. tengah menyaksikan program Father Talks, kalau mau bertanya atau mau komentar, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita masih membahas tentang karakter series, yaitu tentang love atau kasih. Ini dari si Blacky. Saya ingin bertanya, apakah memberikan kasih harus selalu terlihat? Karena ada banyak orang yang mengasihi tidak terlihat. Thanks. Woi, Oke. fatherhood. Thank you, si Blacky. Gimana Pak komentarnya Pak? Yes. Kembali lagi kepada apa ya? eh, Ketulusan hati kita, gitu ya. Memberikan Hmm. tindakan, ya kan, pikiran, mulut, hati, perasaan ini harus selaras gitu ya. Ya, Ada yang berkata juga begini, kalau tangan kanan mau memberi, kiranya tangan kiri nggak tahu gitu ya Pak ya. jangan kasar. Iya, betul. Betul. Nah, kasih yang seperti apa? Jadi kasih, kalau kita misalkan, kita mengasihi, bicara tentang skup yang paling kecil ya, family ya, kita mengasihi Hmm. istri dan anak. Kalau saya, pendapat saya itu harus ditunjukkan. Ya kan? Hmm. Ya harus ditunjukkan. Beda hal kalau kita mau mengasihi, ya mau kasih sumbangan gitu ya, buat Hmm. panti jompo atau panti eh, apa yatim piatu gitu-gitu ya, orang-orang yang ada orang-orang gelandangan, anak-anak miskin, ya, mungkin ya kita nggak usah kelihatan gitu ya, biar hanya Tuhan dan kita yang tahu gitu. Tapi kalau untuk yang keluarga gitu ya Pak ya, ada hal-hal yang harus diketahui gitu. Karena mereka pun manusia, Pak. Istri kita juga manusia, anak-anak kita juga manusia. Mereka bukan makhluk, hanya makhluk roh gitu ya. Hanya sifatnya bukannya yang spiritual Iya, aja gitu ya. Tapi juga iya. jasmani, masih masih darah dan daging gitu ya, masih bau tanah gitu. Jadi memang harus ada juga yang harus kita tunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, kayak gitu Pak Nyoman. Iya. Kalau saya juga berpikir bahwa mungkin kan di sini ada banyak orang yang mengasihi namun tidak terlihat. Nah, mungkin harus dilihatnya bahwa kalau misalnya untuk keluarga, kalau kita bilang saya cinta keluarga saya mengasihi keluarga saya, maka kan kita bekerja sebenarnya. Nah, itu kan ada tindakan yang keluar dari kita dan kita memberikan rasa nyaman, rasa keamanan itu kan karena kita mengasihi. Jadi
kalau menurut saya ada tindakan juga yang terpancar, yang kelihatan gitu buat keluarga kita gitu kan. Kalau bicara Yes. misalnya harus kasih bunga, harus apa ya, ngajak makan, harus apa segala macam, itu variasi dari cara kita mengasihi, namun harus terlihat gitu ya Pak ya. Yes, yes, yes. Mhm, Betul, mhm, Pak, betul. mhm, mhm, mhm. Karena Oke, oke. ingat ya, istri kita, anak kita gitu kan ya, mungkin bos kita, atasan kita itu masih makhluk makhluk jasmani. Ya, mereka masih darah Iya, dan daging yang masih iya. melihatnya dengan mata jasmani gitu kan, bukan hanya mata spiritual aja sih. Karena kita juga masih di dunia ini gitu ya. Iya, betul, Pak. Betul. Beda ya kalau kita tadi ya, seperti yang saya bilang kita mau nyumbang Mhm. gitu kan ya, ke tempat Ya, ya, ibadah gitu kan, ke betul, gereja, ke betul. masjid ya kan, atau ke apa panti-panti asuhan atau panti werda gitu. Kita bisa no name gitu kan ya, NN gitu kan Ya, ya. Hanya kita ya, dan ya, Tuhan saja yang tahu ya. Itu beda, beda ya, ya, gitu, Pak. ya. Itu berbeda memang. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana caranya kita membangun kasih di antara anggota keluarga dan tercipta sebuah kok apa ya, kasih yang hangat, selaraskan antara pikiran, apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Nah, tadi sudah Yes. disampaikan sama Pak David itu bahwa ya tidak memperkatakan hal-hal yang tidak pantas, terus tidak memikirkan hal-hal yang tidak pantas juga, pikiran harus dijaga sehingga perasaan kita juga selaras dan akhirnya bertumbuh dan bahkan berkembang menjadi terciptanya sebuah kasih yang hangat buat keluarga. Oke. Yes. Nah, eh, apa sih hambatan yang terbesar dalam menciptakan kasih yang buat keluarga kita gitu, Pak? Yes. Nggak lain, nggak bukan ya. Ini seperti mengulang sih, tapi Mhm. memang begini jawabannya. Itu gengsi, Pak, Pak Nyoman. Gengsi laki-laki gitu ya. Oh, Gengsi laki-laki, oh, nggak ada yang lain gitu. Karena kita diciptakan sebagai makhluk pemikir gitu kan ya. Kita bukan makhluk mhm. perasa gitu kan ya. Tapi kita harus Oke. melakukan tindakan perasa gitu kan ya. Nah, ini yang membuat kita itu gengsinya keluar gitu kan. Wah, lo harusnya kan lu yang tunduk kan, jangan gue yang mengasihi duluan gitu kan, lu dulu yang nunduk. Nah, kayak kayak gitu, Pak. Jadi eh ya saya nggak tahu ya, saya nggak dapat jawaban yang lain ya dan yang simple, tapi yang saya tangkap adalah gengsi, Pak, gitu. Gengsi kita gitu ya, gengsi kita Mhm. sebagai laki-laki, gengsi kita sebagai makhluk yang diciptakan dahulu gitu kan ya, yang sebagai pemimpin, sebagai imam, sebagai leader di rumah gitu ya. Itulah yang suka sekali ya menjadi penghalang gitu. Jadi buat saya jadilah seperti apa ya, water ya, jadi air gitu, Pak ya. Kemana mengalir kan dia membutuhkan tempat yang lebih rendah gitu kan ya, sehingga air itu bisa mengalir terus. Nah, demikian juga kita. Kalau kita bapak-bapak ya kita harus banyak lah untuk apa? Untuk merendahkan ya, merendahkan hati ya kan, merendahkan diri kita gitu ya. Bukannya merendahkan diri artinya bisa diinjek-injek orang, bukan juga begitu ya. Tapi Ya, ya. dalam konotasi yang positif tentunya. Seperti itu. Ya mengalah ya kan ya, untuk bersabar ya kan, untuk hal-hal kayak begitu pun itu menjadi sebuah tindakan yang dilihat orang loh, Pak. Kita itu jadi Mhm. penyabar, kita jadi apa namanya, tenang gitu ya. Kita tidak gampang marah, tidak gampang emosi ya kan. Itu pun jadi sebuah tindakan ya. Ya, Mhm. karena kan Ya, terkaget-kaget itu orang-orang, apalagi istri ya yang sudah ya. berbelas-belasan tahun atau berpuluh-puluh tahun melihat perubahan kita seperti itu, dia akan bilang, kesambet apa lo kok begini jadinya. Ya, ya, ya. Ya kayak gitu sih, Pak. Itu dia. Oke. Oke. Kalau lagi-lagi tentang gengsi, lagi-lagi tentang ego para laki-laki nih. Terus Hmm, caranya adalah misalnya rendahkan hati. Eh, Pertanyaannya kan gini, Pak. ya, Apakah sesulit bagaimana ya? Kalau memang gengsinya harus direndahkan, gengsinya iya, harus diturunkan, gitu ya. iya. Lalu, apakah dia tetap bisa mengambil peran sebagai leader, sebagai pemimpin?
Nis, ini pertanyaan yang menarik dan bagus sekali saya bilang. Ya. Jadi kalau dikatakan leader ya Pak ya, Ya. leader itu hanya beberapa negara Pak yang sampai saat ini gitu ya, itu tentang leader ya, terutama di army ya, di ketentaraan, karena kita tahu tentara itu sangat-sangat apa ya, leadership itu Ya. waduh sangat-sangat Ya. berperan ya Pak ya. Ada hierarkinya bahkan. Ada hierarkinya gitu kan ya. Wah. Nah, saya sebut sebuah negara ya, namanya Israel ya. Yang saya tahu ya dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu jenderalnya Pak, itu nggak pernah di belakang layar, gitu. Dia selalu ada di depan. Dia selalu ada di depan bersama anak buahnya. Dia selalu ada di batas apa namanya, batas perang gitu ya. Dia ada di depan ya kan. Dia pakai tenda di situ. Dia akan juga nggak ada yang namanya jenderal-jenderal perang di sana itu yang ada di belakang layar. Nah itu saya melihat dari zaman dahulu ya, zamannya Raja Daud ya, yang berkuasa waktu itu di Israel ya kan, sampai dengan saat ini mereka seperti itu. Jadi hal seperti itu sangat-sangat powerful Pak. Ya, ketika dia merendahkan ya dalam tanda kutip ya, artinya dia, wah harusnya kan ada di benteng lah gitu kan ya, atau ada di mana gitu ya. Tapi dia ada di tenda bersama-sama prajurit apa segala macam. Dia benar-benar merendahkan. Dan akhirnya apa, Pak? Itu timbul respectful yang luar biasa, Pak. Itu keluarnya itu adalah respectful yang luar biasa. Dan itu nggak aneh, Pak. Waktu zaman itu ya, itu namanya Daud dan pasukannya itu mengalahkan banyak sekali peperangan. Memenangkan banyak peperangan di situ. Karena anak buahnya semuanya sangat respect sama dia. Seperti itu, Pak. Oke. Padahal kalau bicara pemimpin seperti prajurit gitu, ketika dalam peperangan ada di barisan paling depan, maka resiko terbunuhnya lebih besar begitu ya? Betul. Iya. Tapi ketika dia melihat jenderal saya aja tidurnya di tenda sama-sama saya gitu ya. Dan dia nggak takut tuh namanya diserang ya kan? Ya. Ada satu juga kebanggaan juga kan buat anak buahnya ya kan, para prajurit itu. Ada sebuah pride gitu kan, bisa makan bareng-bareng raja apa jenderal ya kan. Seperti itu Pak. Jadi kalau saya bilang dampaknya ketika orang itu merendahkan hati, merendahkan diri ya kan, dampaknya itu sangat-sangat amat luar biasa Pak. Ya respectful tadi ya, anak-anak buahnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, istri anaknya itu kan pride, bangga sama dia. Nah, seperti itu. Dan tentunya juga adalah keamanan, Pak. Walaupun yang si jenderal mungkin juga deg-degan ya dalam hati, tapi ketika dia hadir gitu ya, itu pasti dirasakan keamanan, kenyamanan gitu ya. Waduh, itu pasti para prajuritnya juga kan, wah tenanglah jenderal gua aja bareng gua kok tidurnya. Kayak gitu lah, Pak. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita menurunkan gengsi kita, bukan apa ya, bukan malu yang didapat, malah justru respect, rasa hormat dari anggota keluarga misalnya, malah memberikan respect tersebut ya terhadap, dan itu malah memperkuat hubungan di antara anggota keluarga sih, seperti tadi cerita yang si Raja Daud yang tidur bersama dengan para prajuritnya, malah menimbulkan respect dan memperkuat hubungan, dan mereka prajuritnya mempunyai alasan bahkan ya untuk berperang lebih lagi gitu. Betul Pak, betul Pak. Sehingga peperangan sebesar apapun gitu kan ya, anak buahnya siap Pak. Ya kan, waduh jenderal gua aja bareng gua gitu kan ya, apa yang harus gua takutin, nah kayak gitu kan, kecuali kalau jenderalnya di belakang gitu kan, maju gitu kan, berkilo-kilometer dari belakang, nanti mati duluan ya kan, jenderalnya nanti negosiasi lagi kan, kayak gitu. Iya. Dan banyak juga kan para pemimpin ya, entahlah di negara manapun mungkin ada juga yang
kalau tadi Pak David sampaikan bahwa tidak banyak Ya, yang menggunakan pola pemimpinnya ada di barisan terdepan misalnya gitu. Mungkin yes, pemimpin-pemimpin yang ada di barisan belakang yang mungkin hanya di belakang layar, mereka hanya bilang, ayo maju, maju, kalian pasti bisa begitu. Tapi mereka nggak merasakan bahwa betapa beratnya medan yang sedang dihadapi prajurit-prajuritnya begitu ya. betul Pak, betul, betul. Nah, Hmm. contoh lain juga seperti Jenderal MacArthur Pak ya, waktu dalam Perang Ya, Dunia Kedua juga melakukan hal yang sama gitu. Ketika dia kalah ya, di apa namanya Pasifik ya kan, ya, dia ya. dia membawa armadanya gitu ya, itu muter Pak, muter sampai jauh ke Papua gitu ya. Mhm. Jadi tapi dia bersama-sama sama dia nggak balik lagi ke Amerika gitu ya, naik pesawat, tapi dia balik bareng-bareng dengan anak buahnya dalam Prajuritnya. Ya, armada tempur tersebut. Jadi walaupun posisinya dalam tanda kutip mundur gitu Pak ya, ya tapi mundurnya untuk mengatur strategi untuk menyerang. Nah itu yang akhirnya kita tahu sendiri kan bagaimana akhirnya dia memenangkan peperangan gitu loh. Nah ini contoh-contoh yang leader yang ikut gitu ya dalam peperangan ada di garis besar, di garis depan gitu ya, ya. di depan lawan langsung gitu head to head gitu ya. Dan dia itu ya itu tadi tidak menganggap dirinya sebagai leader ya kan, tidak menganggap dirinya sebagai jenderal, tapi dia benar-benar merendahkan hati, ya, merendahkan dirinya. Dia sama-sama dengan prajurit dan dampaknya kan terlihat Pak. Prajurit tersebut akan sangat-sangat respectful, sangat-sangat eh, bangga ya ada bersama-sama dengan dia. Ah, seperti itu Pak Artinya, Nyoman. artinya menurunkan gengsi ini salah satu cara yang bisa membangun kasih di antara keluarga. Kita balik ke keluarga. Ya, Berarti eh, 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 kasih ini sangat penting untuk keluarga dong ya Pak. sangat Pak, sangat. Ya kan? Yang kita dapatkan adalah kalau saya ya, yang pertama mengasihi Tuhan tentunya, nomor satu ya kan. Ya, Lalu yang kedua ya, mengasihi keluarga, ya. Baru ya. yang ketiga mengasihi pekerjaan. Nah Mhm. dari segi prioritas saja kita sudah lihat bahwa keluarga itu nomor dua gitu sesudah Tuhan gitu. Jadi ya ini menurut saya Pak ya, banyak hal mungkin yang Ya, versi-versi lain. Tapi ya saya meletakkan posisi prioritas kasih itu seperti itu. Ah gitu Pak Nyaman. oke berarti kalau misalnya tanpa kasih di dalam keluarga, maka keluarga ini apa akibatnya Pak? Waduh, menyeramkan lah ya. Tanpa adanya kasih, saya bilang mah, waduh, udah kayak zombie kali Pak ya. Udah mirip zombie lah ya. Jadi nggak ada kehidupan ya. Tadi kan dari situ terpancar kehidupan gitu ya. Hati Hmm, itu ya kan. Jadi memang ya pusatnya kasih ya ada di dalam hati gitu ya. ya. Kalau tidak ada lagi kasih ya sudah. Saya sih bilang tidak ada kehidupan, Pak. Oke, berarti kalau misalnya ada uh, bapak-bapak atau keluarga anggota keluarga lain yang yang merasa bahwa nggak apa-apa kok kami hidup seperti ini saja tanpa ada kehangatan, tanpa ada kasih, tanpa ada tegur sapa, tanpa ada rasa hormat terhadap anggota keluarga, nggak apa-apa kok kita biasa seperti ini. Iya. Wow, ternyata itu sebuah kesalahan ya, kesalahan Kesalahan, pemikiran Pak. ya. Yes. Nggak Hmm. ada kehidupan, saya maksudkan di sini bukan cuma mati secara jasmani, Pak ya. Tapi Ya, mati juga secara rohani juga, gitu ya. Tadi yang seperti Pak Nyoman bilang kan, ya udah kita anggap nggak usah nggak apa-apa gitu kan, nggak ngomongan ya kan. Yang iya, penting, iya, ya tetap misalkan, ya udah saya yang penting store apa namanya uang belanja ya kan kayak gitu kan, uang untuk iya. sekolah dan segala macam ya kan. Aduh, dan itu wah di saat-saat seperti ini Pak ya, pandemi ini ya kalau kita bisa sampaikan gitu ya, tingkat daripada tadi masalah kekeluargaan, ya kan perceraian semakin tinggi, ya kan perpisahan, ya kan dari suami dan istri gitu ya. Eh, ini yang menyedihkan gitu ya, yang menyedihkan. Dan ya harapan daripada kita dari LEDU gitu, bagaimana
ya wadah ini gitu kan ya, aplikasi ini nantinya ini bisa menjadi ya penyalur kasih gitu ya. Termasuk juga Ya. salah satunya seperti itu. Belajar kita sama-sama gitu ya. Nobody perfect, nggak ada yang sempurna, tapi khususnya buat bapak-bapak sebagai imam, sebagai pemimpin di rumah gitu ya, bisa belajar, bisa nanti juga mengalami kasih ya kan, dan akhirnya dapat berbagi gitu ya, membagikan kasih-kasih itu kepada orang-orang, pertama ya pada istri dan anak dan seterusnya. Itu Pak Yaman. Oke, berarti sebenarnya kasih terhadap anggota keluarga atau kasih di dalam keluarga ini bukan sebuah mitos gitu ya Pak nantinya. Janganlah. Iya. Iya, iya. Bahwa itu bisa kok terjadi di keluarga bapak-bapak semua, bisa kok terjadi di keluarga yang mendengarkan, yang keluarga yang nanti akan diberkati lewat aplikasi Eledu ya gitu ya. Betul, 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 betul. Mhm, mhm, mhm. Nah, mungkin Oke, hal yang satu ya, hal gitu ya, tadi menyinggung soal tentara Pak ya, tentara ya segala ya. macam. Jadi opung saya itu kakek saya dari mama saya itu tentara Pak, ya tentara. Oke. Bahkan beliau ya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Ya, Oh, oke, oke. jadi beliau punya apa namanya, ya punya bintang gerilya, pernah perang lah di zaman zaman kemerdekaan dulu ya. Singkat cerita saya mau catat seperti ini Pak. Katakan seperti ini bahwa orang di sekitar dia ya, bahkan anak buahnya, bahkan istrinya ya, itu bilang begini, bahwa opung saya itu nggak cocok jadi tentara, cocoknya jadi pendeta, karena orangnya begitu baik ya kan, begitu sopan, padahal tentara dan ikut perang Pak, perang beneran loh, bukan perang bohongan, perang beneran, tembak-tembakan gitu ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini adalah begini, bahwa apapun sebenarnya pekerjaan kita gitu ya, apapun dalam tuntutan hidup ini seperti apa, apapun profesi kita itu nggak ada hubungannya dengan wah, gua tentara, gua harus jaga gengsi dong, jangan sampai gua kelihatan lembek nih kalau mengasihi gitu kan ya. Oh jangan, nggak ada hubungannya sama itu. Tetap aja ya kan, namanya kasih itu tidak mengenal yang namanya profesi, jabatan, apa tingkatan, level apapun apapun juga itu ya itu tidak mengenal itu Pak. Itu yang tadi mau saya sampaikan. Artinya sebenarnya bahasa kasih itu adalah bahasa universal ya. Lintas profesi, lintas agama sebenarnya, Betul lintas Pak. apa ya, lintas negara juga bahkan. Betul, betul. Betul, betul. Ya, dan lagi apa namanya, kalau kita melihat ya Pak ya, aduh banyak hal lah. Banyak hal yang luar Hmm, biasa ya terjadi. Saya ingat ya, ada Perang Dunia Pertama kalau saya nggak salah lihat itu ada sejarah di mana pertempuran antara British, Inggris dan Jerman gitu ya. Di oke. tanggal 25 Desember waktu itu tiba-tiba apa? Ada seorang serdadu yang dia keluar gitu Pak dari paritnya ya, tempat persembunyiannya gitu. Padahal ada ribuan tentara Inggris di sisi kanan, ribuan tentara Jerman di sisi kiri gitu. Dan ini true story. Nah, waktu tanggal 25 Desember itu Natal gitu ya. Itu ada Mhm, satu mhm. orang yang mungkin capek perang gitu kali ya. Terus dia bilang, ini Natal men. Dan dia keluar gitu dari persembunyiannya. Pada kaget gitu. Tapi ada satu lagi orang Jerman juga yang keluar gitu dari bilik persembunyian dia. Dan akhirnya mereka ketemu, mereka salaman. Dan akhirnya pada satu hari itu break Pak untuk perang. Karena itu tadi. Karena mereka udah ya mungkin capek dan mereka wah ini Natal kita harus ya pokoknya break lah untuk nah itulah dasarnya saya yakin itulah kasih ya kan kasih saling mengasihi gitu ya satu sama lain tadi kita belajar tentang macam-macam kasih gitu ya dan Mhm, mhm. akhirnya namanya perang pun bisa break Pak. Itu luar biasa ya kasih gitu bisa menyetop yang namanya perang.
Iya. Powerful, Oke. powerful banget, Nah, powerful. nah, oke, bicara mengenai perang. Pak, dalam sebuah keluarga kan pasti ada Yes, perselisihan pendapat, perselisihan pandangan. Beda ya, pendapat itu hal yang wajar. ya, Bagaimana bisa menyikapinya dengan kasih dan tetap menjaga kasih tersebut dalam keluarga? yes. Pernikahan, ini namanya pernikahan ya Pak, nggak mungkin ya seperti jalan Ya, tol gitu ya. Ada aja lah. ya, Dan kalau namanya orang ketika menikah gitu ya, terus kenapa kamu menikah? Oh, biasanya saya cocok sama dia. Waduh, itu deg-degan Pak. Kalau orang jawab kayak gitu, iya, iya, sebenarnya namanya namanya laki sama perempuan, cowok sama cewek itu nggak pernah ketemu gitu loh. Titik temu kecocokannya itu iya. nggak pernah ada gitu ya. Makanya kita perlu individu yang ketiga yaitu Tuhan gitu ya untuk menyatukan kita. Nah, artinya apa namanya perselisihan pasti ada. Nah, Hmm, tapi ketika dasarnya itu adalah kasih, Mbak. Bahtera ya, rumah tangga itu juga dibangun dari kasih gitu ya. oke. Nah, itu sangat-sangat amat apa namanya? Sangat-sangat nanti berbeda gitu ya. Kalau hanya dengan dasarnya itu adalah nafsu. Tadi kita bicara tentang Hmm, eros tadi kan, kasih yang ya, hanya nafsu itu eros gitu ya. Tapi ya. bagaimana dasar daripada pernikahan, ya kan, keluarga, istri, anak, pekerjaan, kita punya dasar yang luar biasa gitu ya. Kasih Tuhan Hmm, ya, agape ya kan, kasih yang tak berbalas gitu. Nah itu powerful Pak. Ya perselisihan hmm. kayak gimana pun nggak ada yang namanya regret, nggak ada yang namanya menyerah, nggak ada yang namanya kibarin bendera putih terus mundur itu nggak ada. Tapi pasti kalau dasarnya itu adalah kasih yang kasih Tuhan, pasti akan diperjuangkan, Pak. Sedemikian Hmm. rupa. Gitu, Pak Nyaman. Artinya tidak ada yang menang, saya menang, kamu kalah, nggak ada gitu ya, Pak? Nggak ada, nggak Hmm, ada, nggak ada. Beda hal kalau dia punya dasarnya kasih eros gitu ya, kasih nafsu gitu ya. Yang tadi ya, dijawab, kenapa kamu suka sama dia? Wah kami cocok gitu kan ya. Chemistry-nya kami, waduh. Terus pas beberapa saat kemudian di perceraian, di persidangan, kenapa? Udah nggak ada chemistry. Udah kok bisa? Kemarin cocok, sekarang nggak ada chemistry. Ah, ini kan lucu, Pak. Apakah kasih itu ya, jadinya kayak bisa on off gitu? Nah, itu kan dasarnya ya. karena itu tadi. Karena nafsu Hmm, saja gitu. Hanya kasih eros saja yang ada. Seperti itu, hmm. Pak. Oke. Berarti untuk kita bisa membangun kasih yang uh, strong gitu, yang kuat, yang teguh, yang Ya. firm, dasarnya tadi kan adalah kasih agape gitu ya, bahwa kita harus melibatkan pihak ketiga yang Hmm. adalah Tuhan sendiri dalam keluarga kita gitu ya. Yes, 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 yes. Yes. Jadi kalau apa namanya boleh dirangkumkan gitu ya pada hari ini gitu ya apa yang kita bahas itu Ya. bahwa mari kita bangun segala macam baik hubungan kita gitu ya di keluarga, di Mhm. kantor, di usaha itu dengan dasar kasih yang benar gitu Pak. Kasihnya Tuhan ya kan kasih yang bukan kasih nafsu ya, bukan hanya eros. Eros dalam arti kalau dalam bisnis ya Pak, dalam namanya hubungan pekerjaan itu hanya oh yang penting gua cuan gitu ya. Yang penting gua profit. Ya, itu kasih eros Pak pastinya. Tapi kalau kasihnya Tuhan, pasti dalam berbisnis pun dia akan bilang kayak gini, wah, saya mau bantu kamu deh, kayak gitu. Dan tanpa sadar ketika dia bantu orang tersebut, dia pun diberkati gitu loh. Dia pun terangkat. Hmm. Jadi saya bilang bahwa itu yang satu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bapak-bapak, kita harus punya apa ya, tadi kita punya definisi yang benar tentang kasih gitu ya. Jadi kasih itu bukan hanya sebatas kata-kata puisi gitu, enggak. Tapi tindakan, apa yang dipikir, dirasa dan di mulut itu sama tindakannya. Itu adalah kasih. Dan yang ketiga ya itu tadi, yang saya garis bawahi adalah ayo
ya kan, bapak-bapak punya apa ya, kerendahan hati, ya, lawan gengsi kita. Aduh, bener deh. Gengsi kita tuh nggak akan dibawa mati. Gengsi kita tuh nggak akan dibawa dalam liang kubur gitu kan ya. Nggak akan dibawa gitu kan. Tapi apa yang Hmm, dibawa gitu kan, yang dibawa oleh manusia kan adalah nama baik kan. Bener Pak Nyoman ya? betul. Iya, betul. Nama baik Kan, itu yang akan dikenang. iya kan ada pepatah yang bilang bahwa harimau mati meninggalkan belangnya, manusia Iya, mati meninggalkan ya nama nama baik. baiknya gitu. Betul, betul, betul. Nah sekarang saya mau ajak atau mau tantang lah, bapak-bapak yang menyaksikan, ayo, mau dikenang sebagai apa gitu ya? Sebagai orang yang Iya. bergengsi, ya kan? Ya kan? Dengan segala macam dan segala kekayaan yang ada, ya kan? Atau mau dikenang sebagai orang yang baik, ya kan? Orang yang penuh dengan belas kasihan, ya kan? Hmm, hmm, Orang yang di mana-mana ketika nanti orang melihat pusara kita ya, dan dia akan bilang bahwa ini orang baik, ini orang baik, hmm, seperti itu. hmm. Kasih itu nggak lekang oleh waktu, dia akan terus apa ya, bergema di keabadian gitu. Kalau kata gladiator. Oh iya, iya. Eksklusif, eksklusif. Iya, iya, iya. Itu aja Pak Nyoman. Oke, oke. Luar biasa. Oke. Terima kasih Iya, banyak Pak David untuk sharingnya sama-sama. di kali ini. Kita berjumpa di next episode ya. Baik-baik. Sehat selalu semuanya. Ya, ya. Stay safe, stay safe. Yuk, Ya, stay oke. Thank you, safe. thank you, thank you. Wow, luar biasa. Gimana? Makan tuh gengsi. Ada yang bilang gitu. Ternyata nggak bisa kalau kita cuma makan gengsi doang. Kita harus merendahkan ego kita. Kita harus merendahkan gengsi kita supaya kita bisa sama-sama membangun sebuah hubungan kasih yang luar biasa ternyata. Dan tadi sudah beberapa hal yang sudah kita diskusikan bahwa ternyata family love isn't a myth, bukan sebuah mitos ternyata. Eh, kita bisa memiliki kasih terhadap keluarga, kasih di lingkungan keluarga yang bisa membuat hidup itu lebih menyenangkan, lebih menggairahkan. Kalau Anda sudah mendapatkannya, setiap orang di dalam keluarga Anda akan memperoleh manfaatnya. Nah, ini diawali dari rendahkanlah gengsi kita. Rendahkanlah gengsi kita, Bapak-bapak. Dan bagaimana caranya? Take the first step today. Lakukanlah. Dari hal-hal yang sederhana, yang penting adalah menyelaraskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Sehingga our family members bisa mendapatkan benefitnya dari kasih kita terhadap mereka. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pandangannya, menyampaikan pendapatnya, dan juga sudah join di Father Talks kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.